Ya, pemirsa, warga desa Natumika terlibat bentrok dengan karyawan sebuah perusahaan di Toba, Sumatera Utara. Akibatnya 12 orang terluka dan harus dirawat di puskesmas. Warga desa Natumika di Toba, Sumatera Utara bentrok dengan karyawan PT TPL memperebutkan tanah adat. Selain dengan karyawan PT TPL, warga juga kesal dengan aparat kepolisian yang dinilai membantu pihak perusahaan dan justru mendorong warga. Kerusuhan terjadi karena menurut warga PT TPL merebut tanah ulayat nenek moyang mereka yang sudah diwariskan ratusan tahun yang lalu. Warga juga geram karena PT TPL merusak kerangka nenek moyang mereka. Dari 2.400 hektar tanah adat, PT TPL pada tahun 2018 telah memiliki 600 hektar di sekitarnya. Namun di tahun 2020 lalu, PT TPL merampas 1.500 hektar dan yang tersisa milik warga hanya 300 hektar. Warga desa Natumika sudah pernah melaporkan kepada pemerintah Kabupaten Toba, namun tidak pernah ditanggapi. Pihak kepolisian memihak kepada TPL orang itu, Pak. Dari Polres, dari Polsek, dan Babinsa selalu memihak kepada perusahaan, Pak. Kami sangat memperjuangkan hak warisan nenek moyang kami supaya kebutuhan anak cucu kami ke depannya, Pak. Sementara belum ada konfirmasi dari pihak PT TPL mengenai hal ini. Namun pemerintah daerah diharapkan dapat menangani masalah ini secara adil. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando, Manalu, iNews melapor. Pemirsa, Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan menggelar pemeriksaan lokasi pembakaran kantor Polsek Candipuro. Polisi mengungkap pembakaran kantor Polsek Candipuro akibat provokasi. Tim Inafis dari Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP usai Polsek Candipuro dibakar warga. Petugas mengambil foto di sejumlah titik Polsek Candipuro. Sisa-sisa aksi pembakaran di Polsek Candipuro masih terlihat jelas. Polisi menduga aksi warga akibat provokasi. Setiap laporan kami sudah cek di data. Dari laporan polisi pengaduan masyarakat dari bulan Januari sampai April, itu ada 7 laporan polisi yang sudah kami tindak lanjuti, bahkan sudah 4 berkas yang diajukan kepada jaksa penuntut umum. Nah, berkembangnya informasi tadi malam ini adalah adanya salah seorang kepala desa, yaitu kepala desa yang diantara 14 desa ini beringin kencana namanya desanya. Kepala desanya tersebut telah mengumpulkan warga masyarakatnya untuk datang ke Mapolsek Candipuro. Sebelumnya ratusan warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan membakar Mapolsek Candipuro Selasa malam. Pembakaran dipicu lantaran masyarakat kesal dengan tindak kriminal pencurian dengan senjata api atau begal di wilayah mereka meningkat dan tak kunjung terungkap. Meski tak menelan korban jiwa, akibat kejadian ini kantor Polsek rusak parah. Dari Lampung Selatan, Lampung, tim iNews melaporkan. Jatantras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap otak dari perampokan dan pemerkosaan ABG di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bintara, Bekasi. Assalamualaikum. Polisi menggerebek lokasi persembunyian Rangga Tia Saputra, otak perampokan dan pemerkosaan ABG di Bekasi. Pemuda 27 tahun ini diringkus di rumah kerabatnya di kawasan Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Sekarang kan udah ini ya, udah terjadi, ya udah tinggal pertanggungjawaban aja. Oke? Ya? Aman. Sebelum diringkus, Rangga sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan diimbau polisi untuk menyerahkan diri. Rangga dibenturkannya RP 29 tahun yang berhasil diringkus polisi terlebih dahulu. RP berperan sebagai joki dan mengawasi keadaan sekitar saat Rangga melancarkan aksinya. Polisi juga menangkap AH yang berperan sebagai penadah barang curian. Sebelumnya warga Bintara 1 Bekasi, Jawa Barat digegerkan aksi perampokan yang disertai perkosaan. Korban yang berusia 15 tahun diperkosa saat main TikTok di ruang tamu rumahnya pada 15 Mei 2021 pukul 5 pagi. Ironinya, saat kejadian sang ibu yang ada di dalam kamar tidak mengetahui peristiwa tersebut. Setelah memperkosa korban, pelaku menggasak 2 ponsel yang ada di lokasi.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus buronan kasus pencabulan anak di bawah umur saat mudik lebaran ke rumah orang tuanya. Pelaku sempat buron selama 2 tahun. Belum juga bermaaf-maafan dengan keluarga, SR, pria 33 tahun, warga Kepahiang, Bengkulu ini malah diringkus tim buzzer Elang Jupi, Satreskrim Polres Kepahiang saat pulang mudik lebaran ke rumah keluarganya. SR masuk daftar pencarian orang atau DPO Satreskrim Polres Kepahiang sejak 2019 lalu dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku dibekuk tanpa perlawanan berarti dan langsung digiring ke Mapolres Kepahiang. Adanya yang DPO kita tahun 2019 terkait masalah pencabulan di Hujan Mas. Jadi tim Serang Jupi langsung bergerak ke arah Hujan Mas ke rumahnya dari pelaku tersebut dan diamankanlah pelaku tersebut pada siang hari tadi oleh tim Serang Jupi dan langsung dibawa ke Polres Kepahiang untuk melaksanakan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Pelaku masih diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kepahiang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Duyurawan, iNews melaporkan. Diduga jadi korban penculikan, seorang anak ditukar dengan 4 tabung gas LPG 3 kg di Makassar, Sulawesi Selatan. Modus serupa juga pernah terjadi di kota yang sama pada akhir 2020 lalu. Bocah 10 tahun ini diduga jadi korban penculikan saat bermain. Korban dibawa lalu ditukar dengan 4 tabung gas LPG 3 kg di sebuah toko kelontong di Jalan Pluita Rayak 4, Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku membawa korban ke sebuah warung untuk membeli 4 tabung gas. Pelaku lupa membawa dompet untuk membayar dan menjamin korban yang diakui sebagai anaknya. Pelaku pun kabur dengan 4 tabung gas yang belum dibayar. Korban pun langsung mengejar pelaku dan berteriak sehingga mengundang perhatian warga. Petugas pun datang dan mengantar korban pulang. Kini pelaku penculikan dan pencurian dalam pengejaran. Modusnya pura-pura menjadikan ini anak sebagai anaknya sendiri, kemudian dia menyimpan dan rencananya akan mengambil uang dan mengambil anaknya kembali, namun sampai sekarang tidak kembali. Modus serupa juga pernah terjadi di Makassar pada akhir Desember lalu. Pelaku menculik bocah 7 tahun lalu korban yang diakui sebagai anaknya dijadi jaminan untuk membeli 2 tabung gas LPG 3 kg. Dari rekaman kamera pengawas, polisi mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Polrestabes Surabaya menetapkan Fairuz Firdaus sebagai tersangka penganiayaan asisten rumah tangga di Surabaya. Fairuz ditetapkan sebagai tersangka karena kerap menganiaya asisten rumah tangganya hingga lumpuh. Fairuz Firdaus, majikan sekaligus pelaku penganiaya asisten rumah tangga resmi ditahan di Polrestabes Surabaya. Tersangka ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil visum efrertum repertum menunjukkan korban mengalami penganiayaan berat di sekujur tubuhnya, yaitu bagian tangan dan punggung terdapat bekas disetrika. Ironisnya, sejumlah penyiksaan yang diterimanya membuat korban lumpuh dan dirawat secara intensif. Kami sudah melakukan penyelidikan dan kami sudah tetapkan tersangka terhadap majikannya dengan inisial F. Kami terapkan pasal 44 Undang-Undang nomor 21, nomor 23 tahun 2004 ya, tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kita lapis juga dengan 351. Ancaman pidananya maksimal 5 tahun. Sebelumnya Elok Anggraini Setiawati diduga menjadi korban penganiayaan.
Aksi kekerasan ini terungkap saat salah seorang anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan ke lingkungan Pondok Sosial Keputih Sukolilo. Kemudian mendapati korban yang sedang sakit dengan banyak luka lebam. Bahkan korban mengaku sempat dipaksa majikannya untuk memakan kotoran kucing. Sampai yang katanya makan kotoran itu gimana ceritanya, Bu? Waktu itu aku disuruh bersihin di bawah kursi itu, kan masih ada, aku nggak kelihatan. Terus sama majikan itu diambil, tak minta sama aku, tak buang, nggak boleh. Katanya untuk makan aku. Akibat perbuatannya, tersangka terjerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.